Dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti pertemuan orang tua murid. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sehingga kegiatan ini harus dilaksanakan pada hari ini, ya. Karena biasanya pertemuan orang tua murid itu selalu di awal tahun ajaran. Tetapi ini kenapa kok kita harus membuat pertemuan ini, karena ada beberapa hal yang menurut kami perlu kami sampaikan kepada pihak orang tua. Yang pertama adalah mengenai penyampaian program pengembangan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika, di mana beberapa waktu lalu kita lakukan pemetaan. Hal ini juga tidak serta-merta kok kita melakukan pengembangan ini. Kenapa? Karena ini juga berkaca dari hasil evaluasi dari tim Litbang dan kegiatan PTM yang sebelumnya sudah kita pernah laksanakan, yaitu di bulan November. Jadi ada beberapa hal yang menurut kita memang harus dilakukan oleh sekolah budi bakti untuk melakukan sebuah perubahan. Yang kedua adalah mengenai persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka. Yang semula agendanya adalah, harusnya hari ini agendanya adalah kegiatan pembelajaran tatap muka 100%. Tetapi berhubung 2 hari yang lalu dan kemarin, tepatnya tanggal 4, kita mendapatkan instruksi langsung dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda mengenai kegiatan pembelajaran tatap muka ini, ternyata ada sedikit perubahan. Maka yang tadinya 100% menjadi 50%. Tetapi tetap kita akan laksanakan dan kita akan persiapkan sebaik-baiknya agar kegiatan pembelajaran nantinya dapat berjalan dengan baik, dan hal ini juga mengingat mengenai perkembangan peserta didik kita semua. Karena dari beberapa evaluasi yang kita lakukan pada saat simulasi di bulan November dan 2 hari yang lalu, yaitu tepatnya hari Rabu dan Kamis, iya betul ya, Kamis dan Jumat salah. Ya, Kamis dan Jumat, di mana Kamis itu dibagi beberapa kelas di beberapa kelompok. Ternyata hasil yang kita peroleh, hasil yang kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran itu yang secara online dan offline sangat berbeda. Dan itu membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus menghadapi segala kondisi ini. Ya, karena kalau kita mau online terus, ada beberapa hal yang memang menjadi kurang. Kemampuan anak-anak kita ini tertinggal beberapa dekade ke belakang. Jadi kalau saya temui beberapa anak saya dulu saya ketemu di kelas 1 di agama Katolik, kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu mereka di kelas 3 sudah. Saya tidak melihat perkembangan yang begitu signifikan mengenai kegiatan pembelajaran mereka terutama. Ini saya melihat dari yang saya ajar. Kemudian saya mulai survei kepada wali kelas masing-masing, apakah yang mereka dapatkan selama ini, apakah ada perbedaan yang cukup besar antara online dan offline. Iya, betul. Jadi dari semua wali kelas yang saya tanya, dari tingkatan kelas 1 sampai dengan 6, memang ada perbedaan yang begitu besar antara pembelajaran online dan offline. Jadi kalau pada pembelajaran online itu nilainya, kemampuannya sangat bagus-bagus, nggak usah ditanya, nggak usah diragukan. Mungkin memang ada beberapa, khususnya kelas atas, di kelas 5 dan 6, mungkin sudah tidak didampingi oleh orang tua. Tetapi kalau di kelas bawah itu sangat terlihat jelas perbedaannya. Nilai 100 atau nilai sempurna hampir kita dapatkan di seluruh siswa. Hampir 90% siswa itu mendapatkan nilai 100 pada penugasan. Nah, hal yang berbeda kita dapatkan saat tatap muka terbatas yang ada di sekolah. Ternyata
kemampuannya berbeda jauh dari hasil online-nya, termasuk penugasannya. Kemampuannya juga berbeda. Jadi dari situlah kita tidak bisa meneruskan kegiatan ini hanya dengan online saja. Memang butuh bertemu, memang butuh tatap muka. Demikian juga yang dipikirkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota. Jadi dengan latar belakang itu maka kami Sekolah Budi Bakti khususnya SD itu akan menerapkan kegiatan pembelajaran dimulai dari hari Senin besok tanggal 7 itu melakukan 2 kegiatan pembelajaran yang kita akan bagi 2 sesi ya Bapak Ibu ya, yaitu secara online dan offline. Nah, fasilitas atau layanan ini diperuntukkan khususnya dengan merebaknya atau meningkatnya kasus COVID. Jadi buruk kata nih, seandainya entah anggota keluarga, entah siswa, atau siapa saja dalam kondisi tidak sehat atau kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara langsung atau tatap muka di sekolah, maka bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara online dari rumah. Jadi kami tetap memberikan fasilitas layanan. Nah, jadi dimohon bantuannya kepada Bapak Ibu khususnya untuk memberikan support, dukungan, bantuan, informasi secara jujur kepada pihak sekolah, terutama mengenai kondisi kesehatan peserta didiknya dan anggota keluarga, agar peserta didik yang lain, agar guru-guru, agar anggota keluarga semua tetap dalam kondisi sehat, aman, dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan hasil yang terbaik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di awal. Untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya mengenai teknis penyampaian materi nanti akan dibawakan oleh Bunda Yusriani Karhan dan Bunda Lydia. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Bunda sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bunda Fenty atas penyampaiannya. Bapak Ibu di kolom chat sudah diberikan link daftar hadir. Mohon bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan dapat mengisi daftar hadir melalui link yang sudah disampaikan di chat ya Bapak Ibu. Oke, baiklah kita akan melanjutkan ke acara berikutnya yaitu penyampaian kegiatan pengembangan dalam pelajaran matematika. Oke, kepada Bunda Yus kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Memki atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program pengembangan pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh Sekolah Budi Bakti. Jadi pada tahun ini, di tahun 2022, sekolah mengembangkan satu program untuk mata pelajaran dengan memberi perhatian khusus melihat dari latar belakang hasil observasi yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah dan tim Litbang pada pembelajaran daring dan luring. Ya, jadi untuk kali ini saya akan share screen untuk programnya. Bapak Ibu sekalian, program pengembangan pembelajaran matematika ini dilaksanakan oleh Sekolah Budi Bakti dengan latar belakang yang pertama, mengamati kegiatan pembelajaran pada masa daring dan luring. Masa daring itu masa pembelajaran online dan masa luring kesempatan diberikan pada saat pertemuan tatap muka di bulan November sampai beberapa waktu kemarin. Bapak Ibu, dari hasil observasi kegiatan pembelajaran masa daring dan luring ini didapati suatu kesimpulan bahwa ada
kemunduran penerimaan pembelajaran dalam hal pelajaran, khususnya dalam hal pelajaran matematika, di mana ada kesulitan memahami materi sehingga terjadi lost learning, dan ini bukan hanya terjadi di Sekolah Budi Bakti, ini menyeluruh secara nasional. Maka dari itu, Sekolah Budi Bakti khusus pada kesempatan ini memprioritaskan mata pelajaran matematika untuk dilakukan penguatan. Nah, program ini juga dilatar belakangi dengan hasil evaluasi tim penelitian dan pengembangan Sekolah Budi Bakti, di mana tim penelitian ini berdiri secara independen untuk Sekolah Budi Bakti, jadi tidak berkolaborasi dengan satuan pendidikan seperti SD Budi Bakti. Jadi setiap soal yang dikeluarkan itu murni dari tim penelitian, kemudian soal itu diberikan kepada siswa. Untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3, sudah beberapa siswa kelas 1 sampai kelas 3 di tahun 2019 telah mengikuti kegiatan evaluasi ini secara tatap muka, dan di tingkat berikutnya itu mengikuti evaluasi secara daring melalui tes yang diberikan oleh tim Litbang. Dan dari hasil observasi dan evaluasi itu, maka sekolah melakukan pertemuan di antara guru matematika bersama dengan manajemen sekolah, tim Litbang, dan Kepala Sekolah Budi Bakti Samarinda, sehingga menghasilkan suatu keputusan bahwa sekolah harus melakukan pengembangan terhadap beberapa mata pelajaran, di antaranya mata pelajaran matematika. Khusus mata pelajaran matematika kali ini, saya, Bunda Yusriani, dipercayakan sebagai koordinator untuk guru matematika dari SD sampai SMA, dan untuk setiap unit koordinatornya adalah untuk SD Bunda Sisil, kemudian untuk SMP Pak Jen, dan untuk SMA Pak Eko. Maka kali ini kami akan membahas tentang program kegiatan belajar mengajar matematika tahun 2022 untuk Sekolah Budi Bakti Samarinda. Yang pertama adalah kegiatan pemetaan kemampuan belajar matematika siswa. Bapak Ibu, perlu kita pahami bersama bahwa setiap putra-putri kita memiliki kecerdasan masing-masing. Karena itu di sini kami melakukan pemetaan kemampuan belajar matematika pada tanggal 22 Januari yang lalu sudah dilaksanakan secara tatap muka, dan hasilnya kami sudah petakan, namun belum 100% karena masih ada beberapa siswa yang belum mengikuti kegiatan ini oleh karena kondisi sedang di luar kota dan baru akan kembali beberapa waktu ke depan. Ya, untuk hasil pemetaan kemampuan belajar matematika siswa ini ada pada guru matematika, dan di sini kami petakan berdasarkan kelompoknya. Juga untuk materi yang diberikan pada saat pemetaan kemampuan belajar matematika, itu materi yang sudah dipelajari saat ini, dan ada materi tambahan yang belum dipelajari siswa pada tingkat di atas dari yang sudah dipelajari saat ini. Maka dari hasil pemetaan kemampuan belajar matematika siswa ini, kami menentukan model pembelajaran yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada saat pembelajaran sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Berikutnya, setelah penentuan model pembelajaran, kami melakukan pemetaan materi penguatan pembelajaran. Jadi, selain yang diterima siswa materi dasar pada saat ini, materi dasar yang diterima siswa adalah materi yang sedang berjalan dalam program kegiatan belajar untuk di tingkat masing-masing kelas 1 sampai kelas 6. Juga kami fokuskan untuk unit SD, untuk Satuan Pendidikan SD Budi Bakti, itu fokus pada pembelajaran mengenal bilangan dan operasi hitung. Untuk mengenal bilangan itu materinya ada bermacam-macam, materi bilangan caca, bilangan bulat, dan bilangan pecahan, dan seterusnya. Kemudian untuk operasi hitung itu ada materi penjumlahan, pengurangan, dan juga pembagian serta akar pangkat. Berikutnya, setelah melakukan pemetaan materi penguatan pembelajaran, kami melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Jadi setelah nanti kami lakukan 3 program ini,
Program yang keempat adalah evaluasi hasil belajar siswa. Yang pertama dengan melakukan observasi melalui kegiatan uji potensi, kemudian yang berikutnya nanti di dalam kegiatan evaluasi sepanjang tahun 2022, selain yang dilaksanakan oleh sekolah, juga dilaksanakan oleh tim guru matematika per 3 bulan, setiap 3 bulan, kemudian 6 bulan di awal pembelajaran dan di akhir tahun pembelajaran. Khusus yang di akhir tahun pembelajaran itu akan dilaksanakan oleh tim Litbang. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tim Litbang ini akan melakukan penilaian terhadap hasil belajar yang telah dikembangkan oleh guru, penilaian terhadap hasil belajar siswa, kemudian mereka yang akan menentukan jenis soal sesuai standar nasional yang sudah ditentukan untuk kompetensi matematika. Berikutnya dari program kegiatan belajar mengajar ini, maka kami membuat suatu teknis pembelajaran untuk tingkat sekolah dasar Budi Bakti Samarinda. Adapun teknis pembelajaran tersebut antara lain yang pertama, guru akan memberikan materi dasar kepada seluruh siswa. Jadi ini wajib diberikan kepada seluruh siswa. Setelah materi dasar yang dimaksud di sini adalah materi dasar yang diajarkan kepada siswa saat ini dan termasuk dengan materi penguatan bilangan dan operasi hitung. Ya, jadi ini akan diberikan kepada seluruh siswa. Namun teknisnya yang berikut kami berikan kegiatan numerasi. Untuk kegiatan numerasi ini dilaksanakan di awal pembelajaran matematika. Jadi ada kegiatan untuk mengingatkan siswa kembali untuk berlatih berhitung cepat dalam bentuk metode mencongak. Kemudian jenis soal yang diberikan ini akan dimodifikasi oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa. Kemampuan siswa ini berdasarkan dari hasil pemetaan yang sudah dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Lalu selain kegiatan numerasi juga ada namanya program remedial. Program remedial ini diberikan sebagai program perbaikan akan hasil nilai siswa. Untuk waktu pelaksanaan diatur oleh guru matematika dan disampaikan langsung kepada orang tua secara pribadi melalui jalur WA. Berikutnya, program remedial ini diberikan kepada siswa yang belum mencapai nilai KKM pada materi dasar. Lalu selanjutnya ada yang namanya program pengayaan. Nah, program pengayaan ini program yang diberikan kepada siswa yang sudah mencapai nilai KKM atau nilai kriteria minimal. Nah, untuk waktu pelaksanaannya diatur oleh guru matematika, disampaikan langsung kepada siswa. Jadi bisa saja dalam proses pembelajaran matematika ada siswa yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya, maka diberikan program pengayaan. Berikutnya, ada yang namanya program intensif. Program intensif diberikan kepada siswa yang sudah mengikuti program remedial atau program perbaikan namun belum tuntas untuk nilai KKM. Nilai KKM adalah nilai standar atau nilai minimal yang dicapai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya untuk waktu pelaksanaan di luar jam belajar aktif, untuk waktu pelaksanaan program intensif dilaksanakan di luar jam belajar aktif dan diatur oleh guru matematika masing-masing tingkat satuan pendidikan. Di luar jam belajar aktif ini maksudnya di luar dari jam pelajaran sesuai jadwal yang sudah dibagikan. Jadi ini akan berkoordinasi antara guru matematika dengan wali kelas dan diinformasikan kepada kepala sekolah serta orang tua. Berikutnya kami sampaikan program intensif ini atau program penguatan diberikan dengan tujuan untuk meminimalisir kesulitan belajar siswa. Jadi ini tidak diberikan kepada seluruh siswa namun hanya siswa yang sudah diberikan program remedial tapi belum mencapai nilai KKM-nya. Ya. Kami sampaikan bahwa siswa yang nantinya mendapat program intensif wajib hadir mengikuti kegiatan ini. Berikutnya kami sampaikan untuk tambahan informasi untuk penggunaan buku berfokus pada materi dasar dan materi penguatan
Jika dalam pelaksanaan pembelajaran nanti ada materi yang memang harus sudah diajarkan, namun di dalam buku itu masih tertera pada halaman-halaman terakhir, itu bisa saja dilakukan lebih dulu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kaget. Yang jelas, Bapak Ibu, kami mengajarkan sesuai dengan program fokus pada materi pembelajarannya. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan dari tim guru matematika untuk Sekolah Budi Bakti. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di akhir kegiatan presentasi materi pada sesi tanya jawab. Selamat pagi, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bunda Yus atas penyampaian program pengembangan pembelajaran matematika. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan seputar program pengembangan pembelajaran matematika, mohon ditampung dulu. Jadi Bapak Ibu silakan boleh misalnya dicatat dulu, nanti boleh disampaikan pada akhir sesi, yaitu sesi tanya jawab. Oke, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi absen yang sudah diberikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan diisi melalui link daftar hadir pada pagi hari ini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penyampaian persiapan kegiatan tatap muka SD Budi Bakti yang akan disampaikan oleh Bunda Lydia. Oh, sebelumnya video dulu ya. Ada video, silakan Pak Dwi, mengenai buku saku Omikron. Ya, itu tadi sekilas tentang buku saku Omikron dan akan bagaimana Sekolah Budi Bakti menanggapi tentang yang terjadi pada saat ini, ya, bagaimana persiapannya untuk tatap muka siswa nanti akan disampaikan oleh Bunda Lydia. Silakan kepada Bunda Lydia, kami persilakan. Ya, terima kasih Bunda Memki. Saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Buddhaya, Bu Lydia. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Jadi harapan saya, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, semua dalam kondisi yang baik, semua dalam kondisi yang sehat.
Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan tentang persiapan tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan mulai hari Senin yang akan datang. Berikut ini penyampaiannya. Apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Karena rasanya ini jaringan saya agak nge-lag ya. Oke, persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi hal ini kami putuskan di sekolah di unit SD Budi Bakti itu dilatar belakangi oleh diskresi SKB 4 Menteri yang telah keluar dan juga didasari oleh edaran Dinas Kota nomor 421 10/0603/100.01 yang baru keluar di tanggal 4 Februari kemarin. Jadi isi edarannya itu antara lain seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, sejak tanggal 3 Februari 2022, rekomendasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas Kota Samarinda oleh Wali Kota Samarinda selaku Ketua Satgas COVID-19 Kota Samarinda diberikan kepada hampir semua sekolah jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Samarinda. Ya, tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bunda Fenty ya, bahwa memang sudah dibutuhkan untuk anak-anak kita pembelajaran tatap muka dan ini sudah ada surat rekomendasi yang diberikan dari Satgas dari Wali Kota Samarinda ya selaku Ketua Satgas COVID-19. Yang kedua, pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan atau jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP dibatasi dengan 50% kapasitas peserta didik per kelas mengingat pemberlakuan PPKM level 2 COVID-19 di Kota Samarinda. Jadi pada saat ini Kota Samarinda sudah ada di level 2 untuk penyebaran COVID-19. Yang ketiga, semua satuan pendidikan wajib memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh tim Satgas COVID sekolah dan melaksanakan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveillance epidemiologis di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang keempat, penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Yang kelima, orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh PJJ. Yang keenam, semua sekolah menyukseskan wajib mendukung program percepatan vaksinasi bagi peserta didik dan bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK dengan berkoordinasi dengan tim Disdikbud dan Dinas Kesehatan. 7. Bagi peserta didik yang belum atau tidak dapat divaksinasi tetap harus difasilitasi oleh sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan baik secara PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, berikut ini adalah kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan di SD Budi Bakti. Jadi, Bapak Ibu, kita masih melaksanakan yang namanya blended learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan variasi daring dan luring. Blended learning ya, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, jadi blended learning ini dirasa merupakan teknik pembelajaran yang masih paling tepat dan efektif untuk saat ini ya. Blended learning itu sendiri adalah gabungan pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka atau secara luring dan secara virtual atau daring. Pembelajaran luring dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan anak-anak dalam proses pembelajaran yang selama 2 tahun hanya dilaksanakan melalui online atau daring. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kami sebagai guru-guru juga mendengar ya banyak keluhan atau banyak pertanyaan dari orang tua juga kapan dimulai pembelajaran tatap muka di sekolah ya, karena kondisinya mungkin anak-anak sudah mulai bosan dengan pembelajaran dari rumah, kemudian juga orang tua sudah mulai mungkin sangat
banyak disibukkan ya untuk mendampingi putra-putrinya khususnya dalam pembelajaran dari rumah ya. Hal ini menjadi sesuatu juga yang latar belakangi mengapa pemerintah dan juga sekolah kita menanggapi hal itu untuk kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun belum bisa sepenuhnya ya Bapak Ibu, masih kita lakukan secara berkolaborasi atau bervariatif antara daring dengan luring. Dikarenakan kondisi infografis penyebaran Kota Samarinda yang sudah memasuki PPKM level 2, maka kegiatan pembelajaran di SD Budi Bakti kita menerapkan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas dengan dibatasi 50% kapasitas peserta didik per kelas. Jadi yang semula rencananya kita akan melaksanakan 100% tatap muka di sekolah dengan adanya edaran yang kita terima kemarin, maka itu tidak bisa kita laksanakan ya. Dengan kondisi saat ini juga tidak bisa kita laksanakan. Kita hanya melakukan pembelajaran tatap muka dengan batas 50% dari kapasitas peserta didik per kelasnya. Nah, rencana yang akan dilakukan di sekolah kita itu skemanya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kegiatan pembelajaran di SD Budi Bakti dilakukan 6 hari dalam 1 minggu ya. 6 hari dalam 1 minggu, nanti jadwalnya akan dibagikan kepada Bapak Ibu, ya mungkin sampai di hari Jumat, hari Sabtunya sebagian kelas ada yang melaksanakan kegiatan ekskul. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk offline atau luring, anak-anak langsung datang ke sekolah, tatap muka di sekolah, dan juga dilaksanakan secara online atau daring melalui Zoom. Kegiatan pembelajaran offline dilakukan pada pagi hari dan online dilakukan pada siang hari. Jadi dalam 1 hari itu nanti akan ada kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan secara offline, tetapi tidak untuk semua siswa ya Bapak Ibu. Nah, jumlah siswa dalam 1 kelas nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ya, jadi jumlah siswa dalam 1 kelas adalah 50% tadi. Ya, 50% itu jadi dalam 1 kelas dibagi menjadi 2 kelompok belajar, yaitu nanti ada grup 1 dan grup 2. Nah, kalau misalkan grup 1 itu melaksanakan pembelajaran secara offline dalam 1 minggu itu, maka yang grup 2 akan melaksanakan pembelajaran secara online ya. Dengan pembagian waktu seperti ini. Yang sesi offline pagi hari itu di pukul 7.30 sampai dengan pukul 10.30. Ya, itu untuk grup pertama melaksanakan pembelajaran di sekolah tatap muka dari pukul 7.30 sampai 10.30. Nah, setelah selesai grup pertama pulang, siang hari akan dilanjutkan dengan grup kedua. Ya, anak-anak pada kelompok belajar yang kedua melaksanakan pembelajaran secara online atau daring di pukul 12 sampai pukul 14 atau pukul 2 siang hari. Nah, ini dilaksanakan sepanjang minggu penuh ya Bapak Ibu. Jadi misalkan grup 1 pagi hari ini berarti 1 minggu penuh itu dia akan masuk pagi. Yang grup 2 1 minggu penuh akan masuk di siang hari. Nah, kemudian akan dilaksanakan rolling pertukaran ya, yang pagi ke siang, yang siang ke pagi itu 1 minggu sekali. Jadi kalau misalkan minggu ini itu grup pagi masuk pagi, maka minggu depannya yang masuk pagi akan masuk siang, sebaliknya yang masuk siang daring akan masuk pagi tatap muka, seperti itu. Nanti pembagian grup kelas ini akan di-share oleh wali kelas masing-masing di grup kelas masing-masing. Nah, berikut ini adalah SOP siswa dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Yang pertama, siswa wajib memakai masker dari rumah. Jadi Bapak Ibu ini sudah mulai terbiasa ya anak-anak menggunakan masker dari rumah. Ya, bagaimana kalau mereka misalnya tidak tahan, tidak terbiasa ya.
dibiasakan ya, diingatkan terus dari rumah, di sekolah jangan lepas masker ya. Guru-guru juga di sekolah kami selalu mengawasi, melihat, memantau kalau ada yang sempat menurunkan masker, kami selalu ingatkan untuk mereka menggunakan maskernya kembali dengan baik dan benar. Kemudian Bapak Ibu juga dari rumah mungkin bisa disiapkan masker cadangan ya, sehingga kalau semisal masker itu jatuh kotor ataupun sudah basah karena anak-anak berkeringat, itu sewaktu-waktu bisa cepat diganti sehingga mereka bisa nyaman menggunakan masker di kelas. Yang kedua, siswa dalam kondisi sehat. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan dibagikan link kondisi kesehatan siswa dan keluarga setiap hari Minggu dan Rabu. Kalau selama ini satu minggu hanya diberikan satu kali di awal sebelum pembelajaran dalam minggu itu dimulai, misalnya hari Sabtu dan Minggu. Kali ini kita laksanakan 2 kali dalam satu minggu ya Bapak Ibu. Akan dikirimi link di hari Minggu untuk pembelajaran Senin dan akan dibagikan link Rabu untuk hari berikutnya ya. Yang ketiga, siswa membawa bekal sendiri karena kantin memang tidak dibuka ya di masa pandemi ini, tidak diizinkan membeli makanan di kantin tidak dibuka ya. Jadi membawa bekal dari rumah masing-masing. Lalu yang berikutnya, siswa wajib menjaga jarak ya, menghindari sentuhan fisik, jabat tangan, berpelukan dan lain-lain ya. Ini perlu kita selalu ingatkan Bapak Ibu, baik kami yang di sekolah secara langsung melihat anak-anak, kami selalu mengingatkan. Demikian juga Bapak Ibu di rumah, mohon juga selalu diingatkan. Di sekolah ingat-ingat ya, tidak hindari untuk sentuhan fisik ya. Karena anak-anak ini ya gini, sudah lama tidak ketemu, pengennya pelukan, pengennya ngobrol, pengennya bersosialisasi dengan temannya, tetapi masih harus kita batasi. Jadi kami dari sekolah mengingatkan, Bapak Ibu dari rumah juga mengingatkan putra-putrinya. Berikutnya, siswa tidak diperbolehkan saling meminjam alat tulis, buku, atau sarana belajar lainnya. Ya, ini untuk menghindari satu alat tulis atau sarana belajar digunakan secara bergantian. Oleh karena itu dari rumah dipersiapkan ya Bapak Ibu pensil atau pulpen untuk anak-anak kelas besar yang sudah menggunakan pulpen itu bisa disediakan lebih dari satu ya, sehingga kalau ada tumpulnya, ada macetnya itu punya gantinya, punya cadangannya, sehingga meminimalisir untuk pinjam-pinjam barang temannya ya. Itu tadi SOP untuk siswa ya. Berikutnya adalah SOP orang tua untuk masa pembelajaran tatap muka di sekolah. Yang pertama, orang tua harus memastikan kondisi siswa dalam kondisi sehat dari rumah. Jadi yang tahu adalah Bapak Ibu untuk putra-putrinya ini sebelum berangkat sekolah apakah kondisinya baik, sehat atau tidak ya. Lalu orang tua harus melaporkan kepada wali kelas apabila siswa dalam kondisi sakit ya di luar jadwal pembagian link kesehatan. Tadi jadwal link kesehatan dibagikan hari Minggu dan hari Rabu. Kalau misalkan siswa-siswi ini sakit di hari Selasa atau di hari Kamis, Jumat gitu ya, itu bisa langsung menghubungi wali kelas ya, mengabarkan kondisi siswa-siswinya, putra-putrinya, dan bisa belajar dari rumah dulu. Berikutnya, orang tua harus melaporkan kepada wali kelas apabila ada anggota keluarga serumah yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau adanya kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini kami perlu kerjasamanya ya dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ada di dalam rumah, anggota keluarga di rumah yang terkonfirmasi positif bisa mengabari kami ya. Lalu orang tua mengantar dan menjemput tepat waktu. Ini penting sekali Bapak Ibu menjadi catatan supaya bisa mengantar dan menjemput putra-putrinya tepat waktu ya, menghindari anak-anak di sekolah banyak kontak ya. Misalnya kalau terlambat penjemputan biasanya anak-anak bosan, kemudian lebih cenderung apalagi ya kelas bawah ya, kelas atas juga mungkin begitu ya, berlari-larian dan sebagainya ya. Sehingga ini akan mengganggu ya, ataupun anak-anak memiliki potensi untuk kontak dengan teman-teman yang lain.
Kemudian untuk pengantar dan penjemput wajib mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu datang menjemput ya sama ya dengan anak-anak, tetap menggunakan masker. Kemudian kalau misalkan karena ada keperluan harus memasuki lingkungan sekolah, juga tetap menjaga protokol kesehatan, mengukur suhu, mencuci tangan, dan menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk persiapan tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan di sekolah kita mulai dari hari Senin nanti ya. Nah, ini ada sedikit informasi tambahan. Informasi tambahan ini juga sudah di-share di grup kelas, hanya kami ulang kembali, kami informasikan kembali untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 agar melakukan karantina mandiri dan tidak diizinkan mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka selama 5 hari dan boleh mengikuti pembelajaran tambahan yang akan diaturkan waktunya di kemudian hari. Jika selama 5 hari tidak menunjukkan gejala, siswa-siswi tersebut diizinkan kembali mengikuti PTM. Ya, jadi kalau misalkan ada kontak erat dengan anggota keluarga ataupun orang lain yang terkonfirmasi positif, maka siswa tersebut melakukan karantina mandiri di rumah selama 5 hari. Nah, untuk pembelajarannya akan diaturkan oleh wali kelas ya untuk tetap memberikan haknya mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, sedang tidak sehat dengan menunjukkan gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, radang atau sakit tenggorokan agar tidak hadir ke sekolah dan istirahat di rumah dan dapat mengikuti pembelajaran tambahan di kemudian hari. Yang ketiga, misalkan baru pulang dari perjalanan luar kota, agar melakukan karantina mandiri minimal 5 hari dan tes antigen sebelum masuk sekolah untuk dapat mengikuti PTM jika hasil antigennya negatif. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya pulang dari perjalanan luar kota tidak diperkenankan langsung masuk ya, semisal itu jadwalnya PTM, diperkenankan untuk langsung masuk, tapi melakukan karantina mandiri dulu selama 5 hari. Dan sebelum masuk, melakukan tes antigen untuk memastikan bahwa siswa dalam kondisi negatif dari COVID-19. Nah, itu tadi Bapak Ibu hal-hal yang saya bisa sampaikan mengenai persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Jikalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang masih mengganjal belum jelas, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian dari saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Baik, terima kasih Bunda Lydia atas penyampaian kegiatan persiapan tatap muka untuk SD Budi Bakti. Oke, kita masuk pada acara sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung boleh memberi emoticon raise hand atau boleh melalui kolom chat juga bisa. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu tentang program kegiatan SD Budi Bakti? Oke, silakan Mama Riu. Silakan ya. Mama Riu. Ya, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya cuma menanyakan, kan berarti kan untuk satu kelas dibagi 2, yang setengah PTM, yang setengah untuk online. Nah, untuk materi pembelajarannya, apakah dalam 1 minggu mereka menerima materi pembelajaran yang sama? Itu aja sih. Jadi maksudnya gini, jadi kalau misalnya siswa pada saat kondisi dia misalnya ikut grup 1 yang harusnya PTM, tapi pada saat itu tidak bisa mengikuti PTM, dia boleh nggak mengikuti yang online juga? Itu sih. Itu aja. Makasih. Iya, Ibu sama-sama Ibu. Oke, langsung dijawab, Bunda.
Bunda Lydia, apakah langsung Ya. dijawab? Silakan Bunda. Boleh, ya. Baik, terima kasih Mama Rio untuk pertanyaannya. Jadi untuk siswa-siswi yang mengikuti pembelajaran baik offline maupun online itu materinya sama ya. Mata pelajarannya atau jadwalnya pagi dengan siang itu sama ya. Sama ya Bapak Ibu, sama. Antara jadwal pagi dengan jadwal siang tidak berbeda, sama. Yang beda itu hanya proses pembelajarannya saja. Satu dilakukan dengan tatap muka, grup 2 dilakukan dengan daring. Jadi untuk jadwal pembelajarannya itu sama. Semisalkannya di pagi hari, siswa harusnya mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka, tapi kondisinya sakit ya, tidak bisa datang ke sekolah. Sakit tapi yang masih bisa belajar misalnya ya, hanya sedikit pilek atau demam, pokoknya kondisinya masih bisa belajar, masih bisa mengikuti online, maka dia boleh mengikuti kegiatan online di siang harinya. Seperti itu Mama Rio. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Boleh di-share aja Bunda, contoh jadwalnya Bun, biar lebih jelas sepertinya. Pak Dwi, bolehkah Pak Dwi? Tadi contoh kelas kecil ya, yang kelas besar saya belum mendapatkan. Iya. Udah ini jadwal. Ya, ini ya contohnya Bapak Ibu, ilustrasinya melalui jadwalnya. Ini kegiatan yang biru ini adalah jadwal kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, kemudian yang judul yang pink ini kegiatan pembelajaran online. Sama ya Bapak Ibu jadwalnya, ini di hari Senin nih di kelas 1A ada tematik bahasa Inggris, di siangnya online-nya juga sama tematik bahasa Inggris. Kemudian untuk waktunya, nih pagi hari ini dimulai dari pukul 7.45, itu maksudnya bukan jam masuknya 7.45 ya Bapak Ibu. Masuknya di pukul 7.30 ya, 7.30 sudah berada di sekolah. Kenapa dibuat 7.45 itu sebagai persiapan dari pukul 7.30 ke 7.45 itu anak-anak mempersiapkan diri, berdoa, mempersiapkan mereka alat-alat tulis, alat belajar dan sebagainya, baru dimulai startnya 7.45. Tapi kehadiran di sekolah itu dari pukul 7.30. Seperti ini ya contohnya Bapak Ibu. Ya, Bunda Men. Bagaimana Mama Riu? Apakah sudah cukup jelas? Sudah Bun, terima kasih. Oke ya Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lain yang mungkin ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Oke, Mama Milady, silakan Ibu. Iya, terima kasih Bunda untuk waktunya. Gini, kalau misalnya saya minta untuk Milady ini online aja terus gitu, boleh nggak ya Bun? Oke, sepertinya saya tampung dulu ya Ibu. Karena ini ada dua, iya. Saya tampung dulu pertanyaan Mama Milady. Silakan Mama Kenzo. Belum di-unmute Ibu, suaranya tidak terdengar. Iya. Oke. Selamat siang Bunda, nama Bunda ya. Bunda, saya bertanya, ini kan berarti untuk satu hari kan ada 2 sesi, online dan offline. Nah, itu untuk penugasannya apa tiap hari masih diberikan seperti sebelumnya atau bagaimana ya Bunda ya? Oke, ya. Ini ada 2 pertanyaan, berarti ini yang jawab Bunda siapa? Bunda Fenty. Oke, silakan Bunda Fenty menjawab Mama Milady. Tadi pertanyaannya apakah boleh memilih untuk seterusnya online, terus yang kedua untuk penugasan Bunda. Yang kedua tentang penugasannya seperti apa? Silakan Bunda Fenty. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mama Milady. Jadi kalau pilihan itu boleh saja. Jadi kalau misalnya nih karena kondisi kesehatan atau karena takut ya, karena masih takut nih masalah COVID, memilih online saja nih, nggak usah masuk-masuk deh, nggak masalah. Tetapi untuk kita udah pasti tahu sebenarnya apa yang didapat saat online, apa yang didapat saat offline. Jadi kalau online pastinya menjadi kurang maksimal. Itu saja, tetapi pilihan tetap kami kembalikan kepada orang tua. Ya, karena ini bicara kesehatan, bicara keselamatan, bicara kekhawatiran, kami tidak bisa paksakan itu ya. Tetapi jika nanti ke depannya
ada keputusan atau kebijakan yang baru dari Mas Menteri. Kan ini kita mengikuti dengan kebijakan yang sekarang ya Bapak Ibu, baik yang dikeluarkan oleh 4 menteri, SKB 4 menteri, maupun kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota setempat, khususnya Kota Samarinda, yaitu boleh memilih online dan offline. Jadi kita kasih fasilitas ini. Tetapi kalau nanti kebijakannya berubah, ternyata nih harus PTM semua, harus tatap muka semua di sekolah 100% misalnya begitu. Maka mau tidak mau wajib mengikuti aturannya. Karena terus terang ini guru-guru juga kerjanya pasti double sampai siang. Itu benar-benar habis ngajar pagi, ngajar siang lagi, dan setelah itu koreksi tugas. Jadi kita akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. Jika nanti ke depannya buruk kata, mohon maaf, ternyata kasus COVID benar-benar meningkat dan dari SKB 4 Menteri maupun Dinas Pendidikan Kota setempat ternyata meminta kepada seluruh sekolah untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka tetapi semua online, maka kita akan lakukan semua online. Jadi nanti jadwalnya langsung jadwal online, 1 kali jadwal di pagi hari online semua seperti dulu lagi. Nah, jadi ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Paling tidak persiapan untuk Senin ke depan, kita tidak tahu berapa lama bisa bertahan seperti ini. Mudah-mudahan kasus COVID menurun sehingga kita tetap bisa tatap muka 100% di sekolah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai tugas. Bunda, bagaimana dengan tugas yang diberikan? Apakah masih ada tugas di luar jadwal jam belajar? Pastinya ada, karena kita ada keterbatasan waktu. Bapak Ibu bisa lihat bahwa itu cuma dari jam 7.45 sampai 10.30. Mungkin yang bisa kita lakukan di sekolah tidak banyak dengan waktu kurang lebih 2 jam 15 menit. Nah, jadi yang bisa kita berikan kepada anak-anak adalah materi, penguatan, pendampingan, pembelajaran. Maka penugasan akan dilakukan di rumah. Bisa juga penugasan saat di tempat. Intinya kondisional. Kondisional itu kalau gurunya misalnya mau memberikan evaluasi langsung harus dikerjakan pada saat itu di kelas, di sekolah, ya akan dilakukan seperti itu. Kalaupun ada PR, kalau zaman dulu kan bahasanya PR ya. Nah, kalaupun harus memberikan penugasan atau PR, ya berarti dikerjakan di luar jam sekolah yang sudah tertera, baik yang online maupun yang offline. Kita akan kondisikan seperti itu. Ya, jadi nggak usah khawatir masalah penugasan. Untuk waktunya juga pasti sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang harus dikerjakan sekarang saat Zoom atau saat PTM, ada yang harus dikerjakan nanti, ada yang dikasih waktu cuma 1 jam, ada yang bisa dikasih waktu 1 minggu, karena tugas itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada tugas kelompok, ada tugas mandiri. Nah, jadi semua mengikuti kondisi, mengikuti materi, mengikuti wali kelas atau guru bidang studi masing-masing. Itu saja. Oke, mungkin itu jawaban saya sementara waktu. Silahkan untuk pertanyaan berikutnya. Oke, apakah cukup jelas untuk Mama Kenzo masalah penugasan? Ya, jelas Bunda. Terima kasih. Oke, iya. Baik, Bunda, ini ada pertanyaan saya bacakan melalui kolom chat. Yang pertama dari Mama Data, yang itu Bunda kalau data tatap muka tiap hari bolehkah Bun? Jadi maunya offline selalu. Terus yang berikutnya langsung saja saya bacakan kedua-duanya. Ini dari Mama Brain. Selamat pagi Bapak Bunda. Selamat pagi Bapak Bunda. Mohon maaf bertanya untuk PTM nanti untuk anak-anak yang seragamnya kekecilan apakah boleh memakai baju seragam tidak sesuai jadwal? Maksudnya pakai baju yang seragam yang muat saja. Lalu untuk ekskul yang sudah terlanjur mengisi data ekskul tidak wajib, apakah bisa dibatalkan karena mengingat kondisi pandemi sekarang, jadi hanya mengikuti ekskul yang wajib saja. Ada satu lagi,
apakah dari Mama Iko, apakah ada pembatasan jumlah siswa untuk kelas online? Bila siswa tidak bisa mengikuti kelas offline di hari itu, apakah bisa langsung ikut kelas online siangnya atau harus notify atau menghubungi guru dulu? Oke, itu saja Bunda. Silakan. Siapa yang, oh ini sekalian saja. Satu lagi ya, ditampung dulu. Jadi ada 3 pertanyaan, tambah 1 ini dari Mama Kiora Kiori. Ya, silakan Ibu. Nama budaya, para Bunda Nama budaya dan Ibu. Jadi sebenarnya kan kalau lihat jadwal itu 7.30 sampai 10.30 itu sebenarnya pendek banget. Kalau misalnya nganter itu kayak belum sampai rumah, sebentar udah harus jemput, belum lagi kita harus kerja. Nah, udah begitu peraturan, meminta tolong bisa anak saya yang kelas 6 itu di satu sesikan sama yang kelas 4. Itu aja sih. Kedengeran nggak ya nge-lag nih? Aku mute ya. Oke, cukup jelas Ibu. Oke, saya ulangi. Iya, pertanyaannya. Iya, maksudnya tadi disatukan satu sesi ya Ibu ya dengan karena kemarin terpisah sesinya. Kalau pakai absen kan terpisah. Oke, iya, oke. Saya tampung dulu ya Ibu pertanyaannya. Saya tambahkan dulu Bunda, boleh ya Bun sekalian ya. Jadi ada 4 tambah 1 lagi 5 Bunda. Dari Ibu Heni Nurlan. Di sini Bun, untuk tatap muka 6 hari itu dimulai hari apa? Nah, dimulai hari apa saja? Oke, Bunda siapa nih untuk pertanyaan pertama tadi Mama Data, yaitu apakah boleh untuk ikut offline setiap hari? Jadi tidak usah dijadwalkan online. Terus tadi untuk seragam dari Mama Brain, itu seragam, masalah seragam dan membatalkan jadwal ekskul pilihan. Nah, kondisi pandemi jadi mau membatalkan jadwal ekskul pilihan. Lalu untuk Mama Aiko tadi apakah yang tidak bisa ikut offline, misalnya hari itu sedang berhalangan hadir, bisa langsung ikut kelas online, seperti itu. Lalu untuk hari apa saja, yang terakhir itu pertanyaannya yaitu hari apa saja, mulai dari hari apa sekolahnya ya, jadwal tatap mukanya. Oke, ini Bunda siapa? Bunda Fenty yang mau jawab? Silakan Bun. Ya, terima kasih. Saya yang menjawab ya Bapak Ibu. Oke. Khusus untuk Mama Data, kalau tadi untuk online tidak dibatasi. Kenapa? Karena di rumah mau berapapun kita nge-zoom nggak akan ada masalah sebenarnya. Ya. Tetapi kalau misalnya mau online terus, kalau misalnya kapasitasnya masih mumpuni, contoh nih, kan kita offline, bolehnya Bunda. Yang offline ya, kapasitasnya masih mumpuni nih, masih mumpuni itu dalam arti bahwa setengahnya itu, contoh kita punya 25 murid, berarti setengahnya kurang lebih di 12 dan 13. Maka kalau sudah lebih dari itu, mohon maaf kami tolak harus mengikuti sesinya. Tapi kalau masih kurang dari situ, misalnya ternyata yang memilih offline-nya cuma 7 orang nih, karena kondisi sakit, karena dari luar kota, karena dan lain sebagainya, baru si data mau ikut bergabung di situ, nggak masalah, karena masih kapasitasnya masih cukup. Karena nanti kalau saya bilang boleh, lalu semua minta PTM semua, udah aku ikut aja PTM terus, nggak usah ada online-nya, ya penuh, namanya 100%, tidak 50%. Nah, tetapi karena kalau kondisi khusus karena sakit mau minta online-nya malah boleh. Kalau yang offline-nya malah yang mesti harus lapor sama wali kelas untuk melihat kapasitas atau jumlah yang ada di dalam kelas tersebut. Sebenarnya kami senang saja, cuma ya itu tadi kita ikutin aturan ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk seragam. Nah, kalau untuk seragam Bapak Ibu,
Mau sekarang, mau besok lusa sebenarnya wajib sudah menyiapkan karena arahannya adalah kita harusnya sudah tatap muka. Ya, harapannya kasus COVID ini berkurang dan kita semua bisa hidup normal kembali ke sekolah seperti sedia kala. Maka sudah mulai dipersiapkan. Sebenarnya dari awal November kemarin sudah diworok-worok. Ayo sudah buat seragamnya. Kalau enggak mau atau takut ya 2-3 bulan kekecilan lagi ya buat aja agak besar-besar kayak saya zaman dulu. Itu sampai umur berapa itu buatnya 1. Jadi waktu kelas 1 buatnya gede banget jadi sampai kelas 3 masih muat. Ya, jadi mohon kalau masih seminggu, 2 minggu kami bisa toleransi. Tetapi kalau sudah lebih, mohon dengan sangat benar-benar dipersiapkan. Supaya anak-anak ini benar-benar siap, nggak malu dengan pakaiannya. Kalau beda-beda terkadang anak-anak ini suka minder. Ya. Kemudian kalau bicara tentang khususnya di hari Kamis, bicara dengan kain batik karena ini memang dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah yang memang belum ada kain batiknya. Karena kita mesti pesan dari Jawa dan itu 1 roll atau 1 bal. Jadi kalau cuma pesan 1 orang cuma 2 meter, 3 meter nggak bisa. Harus beli yang 50 meter atau 1 bal itu. Maka kalau hari Kamis nanti kami aturkan saja seragam yang boleh digunakan. Jadi pilihannya hanya 2. Kalau tidak batik, misalnya putih merah, misalnya begitu. Atau putih-putih gitu ya. Bapak Ibu, jadi nanti untuk seragam pun kami akan share. Nah, kemudian kalau untuk pakaian olahraga ini juga yang kadang-kadang terbatas sebenarnya. Kalau pakaian putih merah, pramuka itu bisa beli di luar ya, aman mau ukuran berapa saja harusnya nggak ada masalah. Yang bermasalah biasanya memang dari pihak sekolah yaitu pada hari Kamis dan Jumat. Maka itu yang nanti kita akan toleransi Kamis dan Jumat. Oke. Kemudian yang ketiga, apabila sudah memilih jadwal ekskul atau memilih ekskul pilihan dan mau membatalkan bagaimana Bunda karena adanya kasus COVID dan lain sebagainya. Segera informasikan dan komunikasikan dengan pihak ekskul ya Bapak Ibu. Harusnya tidak akan ada masalah karena ini bicara tentang kondisi kesehatan ya. Nah, yang bisa memutuskan adalah pihak ekskul. Kemudian bicara waktu yang pendek, betul sekali kalau dibilang pendek baru datang sudah minta dijemput. Bingung apalagi dengan jarak, ada jarak rumah dengan sekolah itu cukup jauh. Lama di perjalanan daripada sekolahnya. Ya monggo silahkan diaturkan saja karena kami sendiri juga mengikuti aturan di mana memang tidak boleh lama-lama di sekolah. Ya. Kalau maunya lama-lama kami juga mau. Kalau maunya 100% kami juga mau, tetapi kami semua dibatasi oleh peraturan yang ada. Jadi mohon bantuannya untuk pengertiannya dari Bapak Ibu dan mengkondisikan untuk antar jemputnya supaya tepat waktu. Nah, kalau untuk yang bersaudara, 1 sesi atau 1 kelompok ya, kami usahakan dari pihak wali kelas mengusahakan. Tetapi jika memang sangat-sangat terpaksa ternyata nggak bisa 1 sesi nih, tidak bisa 1 sesi karena kami sekarang sedang mengaturkan itu untuk yang 1 sesi. Karena bicara bersaudara kita nggak bisa menentukan. Contoh nih ada yang bersaudara kelas 1, 3, dan 5. Sudah kita aturkan 1 sesi. Ternyata masih ada lagi yang di kelas 1 sama 2. 1 dengan 4, 2 sama 6. Nah ini yang agak sedikit repot. Tetapi kita usahakan semaksimal mungkin agar yang bersaudara ini bisa di 1 sesi agar memudahkan orang tuanya untuk antar jemput. Itu. Kemudian untuk kegiatan KBM yang 6 hari ini dari hari apa sih Bun? Dari hari Senin Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sesuai dengan jadwal pelajaran. Ya, karena
pergantiannya adalah 1 minggu, jadi ngitungnya nggak usah hari, ngitungnya minggu saja ya Bapak Ibu. 1 minggu pasti ganti jadwal, 1 minggu pasti ganti jadwal. Ganti jadwal itu ganti sesi antara yang masuk PTM sama yang online. Apabila dalam 1 minggu itu ternyata ada libur, ya ikhlaskan, karena baik kelas PTM maupun kelas online-nya juga pasti libur. Jadi nggak usah bingung, itu biar kami yang mengatur saja. Intinya nanti ketemu lagi di minggu depan, misalnya hari Senin, berarti pasti kelompok yang berbeda. Begitu saja ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Apakah ada yang tertinggal dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan? Sepertinya sudah dijawab semua Bunda, tapi mungkin masih ada yang kurang jelas, boleh? Boleh ditanyakan. Silakan Mama Vicita. Bunda, nama budaya. Nama Jadi budaya. tadinya saya yakin 100% mau menyekolahkan anak maksudnya sudah oke, kita PTM, tapi kok saya tadi ikut sesi pagi, terus saya ikut sesi 2 lagi, kok saya mulai merasa ya, Bunda, ini kan dari tadi yang kita dengarkan adalah bagaimana kita, orang tua murid dan keluarga ini menjaga supaya kita tidak membawa virus ke sekolah. Bagaimana dengan sekolah? Kira-kira ada mungkin penyemprotan setiap 1 minggu sekali kah? Mungkin itu buat teman-teman jadi lebih pede gitu. Maksudnya lebih karena memang pertemuan masuk ke dalam sekolah itu penting banget untuk anak-anak tatap muka. Tapi kan kita takut ya Bunda, apalagi yang kemarin kasus 27 COVID di Samarinda kan dari sekolah asalnya, perkumpulan basket. Jadi kita gimana nih? Apakah dari mungkin ada secara apa ya memberi kita orang tua juga tenang gitu. Mungkin perlu dijelaskan karena kan kita selama ini nggak tahu, tanya sama anak juga di sekolah gimana? Ya gitu deh kan gitu loh. Jadi bolehkah kita sebagai orang tua di sini tahu kira-kira apa yang sudah dijalankan di sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak kami aman di sana? Terima kasih. Oke. Ya, saya tampung dulu ya masukannya untuk Mama Vicita. Oke, di sini Bunda ada yang lanjut nih Bunda dari Mama Brain. Maaf Bunda, bagaimana dengan seragam kelas 6 nih? Karena kelas 6 ini waktu belajarnya sisa sedikit lagi, cuman beberapa bulan ini. Apakah kalau beli seragam itu sepertinya sayang Bun, karena nanti mau beli seragam baru untuk SMP. Nah, bagaimana Bunda kebijakannya untuk di kelas 6 nih Bun, untuk masalah seragam Bunda? Bunda siapa yang mau jawab ya? Bunda Fenty? Bunda Lydia? Oke, saya karena bicara seragam nih. Oke, untuk Mama Vicita, iya, kenapa kita aturkan juga 1 minggu sekali baru ada peralihan, itu juga untuk mengurangi mobilitas peserta didik yang lain. Contoh misalnya dalam 1 minggu itu ternyata ada kasus nih, mohon maaf, ini kemungkinan terburuk ya, karena kita tidak pernah tahu sebenarnya COVID ya, COVID ini berada di mana sih gitu kan, kadang-kadang kita bilang begitu, COVID ini berada di mana sih, karena tidak terlihat oleh mata biasa sama kita. Artinya bisa di sekolah, bisa di perjalanan, bisa setelah dari sekolah kita berkunjung kemana, ke minimarket, kemana, karena bicaranya dari sekolah, udah deh dapatnya dari sekolah. Nah intinya kita nggak bisa saling tuduh-tuduh deh, ini mau dapat dari mana si virus ini. Nah, tapi kalau misalnya ada kasus, kami pasti akan lakukan tindakan mulai dari misalnya penghentian seperti yang dilakukan sekolah-sekolah lain untuk kegiatan pembelajaran secara PTM. Jadi akan tetap dilakukan screening, kemudian penghentian kegiatan pembelajaran tatap muka. Kalau misalnya jangkauannya atau yang terkena misalnya masih di satu kelas, contoh dia tidak memiliki saudara dan lain sebagainya screeningnya, maka kita akan lakukan isolasinya atau kegiatan penghentian PTM-nya di satu kelas. Kalau dari screeningnya ternyata dilihat jumlahnya agak lebih besar karena dia bersaudara, pastinya di kelas lain. Kalau memang diperlukan satu sekolah untuk melakukan penghentian kegiatan KBM, tetapi nanti langsung di-online-kan semua, kita akan lakukan itu. Intinya kita akan lakukan penyemprotan disinfektan per tiap minggunya untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan sekolah itu sendiri. Makanya kami juga butuh bantuan dari orang tua untuk menjawab sejujur-jujurnya, karena
ini tidak bisa dituduh, tidak bisa dicari, tidak bisa dilihat, nggak bisa dilakukan seperti itu gitu untuk kasus COVID ini sendiri. Maka kalau sudah merasa bahwa kondisi putra-putrinya tidak sehat, ya jangan dimasukkan. Walaupun itu misalnya bukan COVID, karena kondisi peserta didik yang kurang sehat itu akan mudah terserang virus penyakit apapun itu. Mudah-mudahan saya benar, karena saya bukan ahli kesehatan ini. Ya, saya yakin Bapak Ibu lebih banyak ilmunya daripada saya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu juga punya masukan atau saran kepada pihak sekolah terkait kesehatan, terkait keselamatan peserta didik kita semua, monggo silahkan diberikan informasinya ke kami bisa melalui wali kelas masing-masing. Nah, tadi kan ada 2 kali link yang dibagikan ya Bapak Ibu, di hari Minggu dan di hari Rabu untuk mengisi. Tetapi apabila di luar itu ternyata pulang sekolah tiba-tiba anak panas, demam yang menunjukkan gejala COVID, silakan detik itu juga, saat itu juga melaporkan ke pihak sekolah supaya dilakukan screening atau pemantauan. Nah, jadi nanti kalau ketika ada info selanjutnya langsung disampaikan kepada pihak orang tua juga. Begitu. Ya, Ibu, mudah-mudahan bisa membantu jawaban saya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai kelas 6. Ini benar, kalau kelas 6 kemarin saya lihat ukurannya agak sangat pendek, terutama untuk rok, untuk wanita ya. Untuk wanita itu memang agak sangat pendek. Mungkin kalau bajunya masih agak kekecilan, masih agak nggak apa-apa ya. Tapi kalau roknya sangat pendek itu kasihan bapak-bapaknya sih sebenarnya, kasihan anak-anaknya, kasihan bapak-bapaknya, karena di sini ada petugas kebersihan. Kan kita tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan ya, di luar dari tadi virus, berarti ada etika berbusana pada saat di sekolah. Jangan sampai ada niat yang buruk, mohon maaf. Mungkin tidak di sini tetapi di tempat lain dan lain sebagainya, karena sudah ada beberapa kasus. Jadi harapannya kalau baju bebas rasanya kok ya tidak mungkin karena ini di sekolah. Jadi mohon bantuannya deh Bapak Ibu. Kalaupun cuma satu aja sedianya, satu saja baju merahnya, rok merahnya gitu, atau celana merahnya untuk disediakan, baru nyampe rumah cuci kering pakai, ya nggak apa-apa. Yang penting etika berbusananya saat berada di sekolah tetap dilakukan, kemudian aturan yang ada di sekolah tetap dilaksanakan. Memang saya tahu kurang lebih paling lama 3 bulan lagi, itu paling lama sudah. Jadi kalaupun misalnya pendek Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalnya sangat pendek, minimal gunakanlah short atau daleman ya. Daleman yang tidak terlihat bagian dalamnya lah. Begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jawab karena bicara sekolah saya nggak terlalu ini. Bunda Lydia, siapa tahu boleh silakan Bunda Lydia. Boleh menambahkan Bunda untuk masalah ini tadi ya, pertanyaan dari Mama Vici, apa saja yang sekolah persiapkan untuk kegiatan PTN atau pencegahan-pencegahan yang dilakukan di sekolah ya. Tadi Bunda Fenty sudah panjang lebar, cuma ini beberapa poin saja. Yang pertama adalah tenaga pendidik dan kependidikan semuanya sudah divaksin. Bahkan yang guru-guru SD itu sudah dapat boosternya ya, vaksin yang ketiga. Lalu fasilitas yang disediakan di sekolah untuk prokes juga sudah sangat memadai ya Bapak Ibu, mungkin bisa melihat lingkungan sekolah kita, tempat cuci tangan ada di mana-mana, dan kami wali kelas, guru-guru memantau setiap kali anak datang itu selalu ada termogan, kemudian dicek suhu, lalu selalu kami arahkan untuk cuci tangan dulu sebelum masuk kelas. Di dalam kelas pun demikian juga penjagaannya kami ya. Mungkin mereka tidak bisa bercerita kepada orang tuanya, tetapi kami sudah melakukan ya di dalam kelas itu pemantauan kepada anak-anak untuk tidak mengunjungi temannya, untuk tidak meminjam barang temannya dan sebagainya, itu ada di tempat. Kemudian makan juga begitu ya, kami jaga, kami pantau. Nah,
Kemudian di kelas juga ada hand sanitizer. Kalau toh mereka harus menulis di papan tulis menggunakan spidol yang digunakan bersama, pasti disuruh dulu pakai hand sanitizer, selesai pakai hand sanitizer ya. Itu yang kami lakukan. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga selain anak-anak yang mendapatkan screening link pemantauan kesehatan, kami guru-guru setiap hari, bahkan bukan hanya 1 minggu 2 kali ya, kami setiap hari itu dipantau kesehatan kami. Setiap hari kami harus mengisi link kesehatan untuk memastikan kami datang ke sekolah dalam kondisi yang sehat. Kalau toh ada tidak sehatnya pasti kami disuruh diminta untuk mengajar dari rumah ya. Biasanya seperti itu. Itu hal-hal yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan Bunda Fenty, hal-hal yang kami lakukan di sekolah sebagai preventif atau sebagai pencegahan atau sebagai persiapan kami untuk Bapak Ibu merasa nyaman mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan PTM. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih dari penjelasannya. Semoga cukup jelas ya Bapak Ibu. Sangat jelas. Ini ada tambahannya Pak Bunda, pertanyaan dari Mama Pru. Pagi Bunda, setuju dengan Mama Kiora, PTM dengan waktu hampir 3 jam saja terlalu pendek, terutama untuk perjalanan menuju sekolah yang jauh, memakan waktu 30-40 menit. Nah, apakah tidak bisa seperti kemarin, yang pulangnya 11.45, sedikit lebih panjang? Oke, berarti waktunya masih kurang nih, 10.30. Oke, berikutnya dari Mama Brain, tadi sudah ya. Terus tanggapan dari Mama Elena dan Eliana menyangkut penyebaran COVID di tempat basket karena tidak memakai masker, asalkan masker tetap dipakai di lingkungan sekolah dan tidak ada kerumunan, situasi masih aman dan terkendali. Oke, terima kasih Mama Elena. Ini masih dari Mama Elena. Oh, lain, bukannya. Ada yang bertanya, jika ada orang tua yang mau menunggu di sekolah karena waktunya singkat, apakah harus di dalam mobil, berada di dalam mobil saja, atau boleh masuk ke lingkungan sekolah? Dan yang terakhir dari Mama Celin, Bun, minta waktu 1 minggu dispensasi ya, karena pemakaian seragamnya belum sempat beli. Terima kasih. Oke, tadi ya dispensasi tentang seragam. Oke, ini siapa yang mau tanya dulu? Mau menjawab, Bunda? Mama Pru tadi boleh nggak dipanjangin sedikit waktunya? Sama jika ada orang tua yang menunggu di sekolah, apakah boleh masuk ke lingkungan sekolah? Iya. Oke, Bunda. Oke. Iya, saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Maunya saya juga begitu, supaya hasilnya juga maksimal. Tetapi sekali lagi, kenapa kita aturkan sampai di 10.30? Karena kita juga mengatur untuk penjemputan, untuk kepulangan. Pada kepulangan itu kita aturkan anak-anak mulai dari 30 menit sampai 1 jam ke depan. Karena di 1 jam ke depannya lagi, Bapak Bundanya harus mengajar online. Nah, jadi kalau misalnya dipanjangin lagi PTM-nya, online-nya jam berapa baru mulai dan selesainya jam berapa? Itu aja sih. Jadi itu yang membuat kami tidak bisa mengaturkan waktu lebih lama. Yang kedua, memang aturannya tidak boleh lama-lama, Bapak Ibu. Untuk saat ini ya, untuk saat ini memang tidak boleh lama-lama. Jika nanti ke depannya sudah boleh lama, kami pasti lamakan. Karena 2 hari yang lalu sebelum edaran itu ada, itu saya mengaturkan jam pulang pukul 12.30 untuk kelas pagi, jam 1 untuk kelas siang jika PTM 100%. Baru tadi malam saya otak-atik lagi jadwal karena SKB 4 menterinya itu keluar tanggal 2 Februari dan baru rilis kami di kepala sekolah itu tanggal 3 Februari. Kemudian kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota tanggal 4 Februari tepat kemarin. Jadi saya ngubah setelah pulang sekolah sampai malam itu jadwal. Nah, jadi intinya
Bapak Ibu kita ikutin dulu yang ada, sekiranya nanti bisa dilakukan perubahan, kita akan lakukan perubahan. Kemudian untuk dispensasinya, oke. Ya, ada lagi yang terlewat dari saya, Bunda Memki? Tadi yang menunggu, Bun, boleh menunggu di iya. lingkungan sekolah, Bun, kalau orang tua. Ya, untuk orang tua mohon maaf tidak diperkenankan untuk menunggu di lingkungan sekolah, terutama di dalam, karena kami tidak punya tempat sebenarnya. Kami punyanya pantry dan itu hanya beberapa kursi. Yang dikhawatirkan jika semuanya mau menunggu karena sudah diperkenankan menunggu, sekolah jadi penuh dan terjadi kerumunan. Dan anak-anak juga menjadi gelisah. Mau pulang, mau ketemu orang tuanya, mau dan lain sebagainya. Ya, jadi mohon maaf, silahkan menunggu di area parkiran sekolah kalau parkiran sekolah muat. Kalau tidak muat, boleh menunggu di tempat lain. Itu sih, Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi, ini hanya untuk menghindari kerumunan dan kita menjaga protokol kesehatan buat anak didik kita yang berada di sekolah. Ya, karena kalau orang tua ikut di sekolah tidak lagi 50%, nanti jadinya 100% karena orang tua dan anak. Ya itu. Oke. Ada lagi, Bunda. Ini dari Mama Pru. Oke, sebentar. Mama Kenzo dulu deh, boleh. Silakan Mama Kenzo. Silakan Mama Kenzo. Masih di mute, Ibu. Ya, oke. Terima kasih, Bunda. Bunda, ini kan untuk mencegah penyebaran ini kan memang kita perlu kerjasama sebuah pihak di sekolah ya untuk menjaga prokes ini ya, Bunda ya. Tapi kami juga mohon bantuannya untuk kayak seperti petugas kebersihan, Bunda. Karena begini, teman saya waktu itu pernah jemput, kondisi hujan, jadi rintik-rintik lah ya. Terus jadi diantar sama petugas kebersihan memakai payung, tapi dengan kondisi masker di bawah dagu gitu loh, Bunda. Jadi saya juga minta tolong, maksudnya bantuannya supaya kita semua bisa kerjasama untuk menjaga prokes gitu loh, Bunda. Makasih. Oke, ya. Lanjut, Mama Milady, silakan. Oke, terima kasih Bunda. Ini saran aja sih ya Bun. Kenapa anak-anak ini kalau misalnya mau sekolah nggak di-swab aja dulu? Itu kan lebih untuk memastikan anak ini beneran sehat atau enggak gitu. Karena kan saya tuh ada dengar anak-anak itu memang sehat, tapi orang keluarganya atau orang tuanya gitu positif, tapi tetap anak-anak itu disekolahkan. Itu kan sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu ya Bunda. Jadi kalau bisa sih sebenarnya anak-anak itu kalau memang mau disekolahkan, tolong di-swab dulu deh kayaknya. Oke, ya. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama Ibu. Oke, ini sebentar ada dari Mama Pru. Bun sekalian tanya untuk proses makan bekal. Nah, di sekolah bagaimana ya? Nah, yang sebenarnya mohon dijelaskan. Soalnya kemarin makan bersama, ada yang makan di meja di luar katanya, gitu. Jadi untuk mengantisipasi seperti apa untuk proses makan bekalnya. Oke, ya. Silakan Bunda Fenty atau Bunda Lydia atau Bunda Yus yang menjawab. Oke. Saya kurang tahu pasti khususnya untuk berapa lama sih swab itu bisa dilihat. Begini Bapak Ibu, kalau bicara kita setiap mau masuk sekolah swab, sebenarnya agak sangat berat sebenarnya ya. Dan itu dirasa mungkin tidak sangat perlu untuk itu karena buruk kata kita habis di swab. Ini kejadian ibaratnya yang pernah terjadi di lingkungan kerja suami saya ya, di lingkungan kerja suami saya. Saya cari contoh di situ.
Artinya sebelum kita melakukan penerbangan, atau suami saya sebelum melakukan penerbangan karena beliau bekerja di luar kota, itu mau berangkat pun di swab. Jadi sebelum keluar dari daerah tambang itu di swab. Kemudian mau masuk bandara di swab karena masa berlakunya itu cuma kalau nggak salah sekarang 1 kali 24 jam. Nyampe di Jakarta kalau sampai itu nginep itu di swab lagi untuk sampai ke Samarinda. Nah, itu dalam 3 hari perjalanan itu 3 kali swab. Lalu anak kita ini tiap hari masuk. Jadi saya nggak tahu sebenarnya seberapa efektif swab sebelum masuk. Sanggup nggak seluruh orang tua itu setiap mau masuk swab setiap hari. Nah, jadi sebenarnya screeningnya tidak perlu dilakukan swab setiap hari. Sekali lagi, swabnya itu diperlukan apabila jika misalnya ada kasus COVID yang ada di sekolah, mungkin perlu di swab sebelum masuk sekolah, atau dari anggota keluarga, atau karena kondisi kesehatan yang mengarah ke sana. Seperti itu. Jadi, tapi kalau penjelasan secara medisnya saya kurang paham. Tapi memang tidak ada aturan untuk sekolah setiap mau masuk sekolah itu swab. Sebenarnya begitu. Nah, karena terkait memang keuangan ya, bisa jadi itu salah satunya keuangan orang tua yang mengakibatkan nanti malah tidak jadi PTM kita sibuk swab saja. Nah, itu kalau dari saya pribadi, tapi kalau orang tua yang lain mau menambahkan, ini yang orang-orang medis mungkin punya penjelasan yang lebih realistis lah ya. Mohon maaf saya benar-benar tidak terlalu paham mengenai seefektif apa swab itu dilakukan sebelum masuk sekolah. Kemudian pertanyaan berikutnya apa Bunda? Aturan saat jam istirahat Bunda, makan saat istirahat. Aturan makan. Jadi kalau nanti di tanggal 7 itu sebenarnya kita durasi waktunya sebenarnya cukup pendek. Saya pun kasih istirahat itu sangat pendek. Artinya tidak harus makan. Kalaupun ada anak karena kondisi di pagi belum sarapan, kita jangan sampailah anak kita sakit ya, puji Tuhan. Karena ada yang tidak terbiasa makan di pagi, tetapi makannya di siang hari. Tetapi kalau nunggu sampai di jam 11 siang juga tidak mungkin gitu. Memang mengharuskan dia membawa bekal. Kita akan dampingi karena wali kelas itu standby dari pagi hingga siang nanti sampai anak-anak pulang. Jadi otomatis mau di dalam maupun di luar akan dikondisikan seaman mungkin dengan mengatur jarak itu tadi. Ya Bapak Ibu ya, kita usahakan untuk tidak makan bersama, maksudnya kalau masih jaraknya agak jauh mungkin boleh, tetapi kalau sudah berdekatan kita akan selalu pantau dan kita akan selalu ingatkan. Kemudian jumlah di 50% berarti maksimal kapasitas siswa di sekolah itu adalah 10, di kelas itu adalah 10 sampai 12 itu jarak sudah cukup jauh gitu. Jadi tapi kalau orang tua yang khawatir dan tidak memperkenankan anaknya untuk makan di sekolah, is okay, enggak masalah, silahkan diaturkan masing-masing saja. Tetapi jam istirahat kami tetap fasilitasi itu. Siapa tahu dari Bapak Ibu orang tua murid ada yang berkenan membantu menjawab mengenai swab ini. Yang punya notaben kesehatan. Nah, background dari orang kesehatan. Oke, Bunda tadi Mama Niko sepertinya mau bertanya, Bunda. Silakan Mama Niko. Selamat siang Bunda, dengar nggak ya? Dengar Bu. Ya. Nama budaya. Tentang swab itu, ini sih pengalaman teman dari yang anaknya sekolah di tempat lain, tapi sama-sama Samarinda. Jadi pertama kali masuk sekolah setelah sekian lama nggak sekolah itu bukan anak yang di swab, tapi orang tuanya yang disuruh swab. Karena mengingat anak-anak kan kasihan kalau dicolok-colok tuh ya. Jadi orang tua yang disuruh swab. Terus yang kedua, memang benar seperti Bunda Fenty bilang, swab itu kadang bukan jaminan untuk jangka panjang. Paling banter kalau PCR itu 3 hari doang, 3 kali 24 jam.
Jadi hari ini swab negatif, 2 hari kemudian ketemu orang, itu pasti bisa negatif, bisa positif lagi gitu. Jadi itu bukan jaminan banget gitu. Dan memang kondisi orang tua tiap murid kan beda-beda ya dari segi ekonomi. Dan itu memang sayang sekali. Jadi kayaknya swab itu nggak terlalu, kalau bagi saya pribadi maksudnya nggak terlalu wajib lah ya kalau dipikir-pikir gitu. Itu aja sih Bun. Kalau memang mau harus swab itu 1 kali, ya mungkin orang tuanya yang disuruh swab bukan anaknya. Karena kan orang tuanya lebih banyak keluar rumah daripada anak-anaknya itu. Itu aja sih Bun. Makasih Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Mama Niko atas berbagi info ya. Oke. Mama Vicita, apakah masih ada pertanyaan dari Mama Vicita? Udah ada Bun. Oh iya. Oke. Ya, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Boleh bertanya dari kolom chat atau langsung raise hand boleh juga. Apakah sudah cukup jelas untuk kegiatan kita mulai hari Senin? Ya, jadwalnya sudah akan dimulai hari Senin. Nanti setelah pertemuan akan segera disampaikan pengumumannya tentang jadwal terbaru untuk daring dan luring ya, offline dan online. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh raise hand. Ya, boleh raise hand atau oke. Mungkin dicukupkan Bunda Memki. Oh, ada satu lagi Bunda. Oh, ada satu boleh. Bunda, bagaimana kalau jam istirahat ditiadakan saja? Ini ada masukan Bunda. Oke. Boleh ya. Tidak Bunda? Jawaban saya masih seperti yang tadi Ibu, artinya kita memfasilitasi untuk anak-anak khususnya yang tidak bisa makan di pagi hari atau kebetulan siapa tahu orang tuanya belum sempat karena kita masuk di 7.30 dengan kondisi belum mempersiapkan makan pagi anak-anak karena itu memang terlalu pagi ya kalau untuk makan di jam 6 atau setengah 7 karena setengah 8 harus sampai di sekolah. Intinya kita tetap fasilitasi tetapi kita tetap menjaga prokes selama istirahat tadi. Ya, saya standby-kan guru saya untuk tidak meninggalkan ruang kelas masing-masing saat jam istirahat. Mudah-mudahan itu cukup membantu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya mungkin kita cukupkan Bunda Memki. Untuk Bapak Ibu yang masih misalnya ada pertanyaan, siapa tahu pada saat sesi pertemuan seperti ini ternyata belum keluar nih pertanyaannya atau belum tahu nih mau nanya apa, ternyata setelah itu dipikir-pikir baru ada pertanyaan lagi, boleh nggak apa-apa tetap bertanya. Nah, melalui wali kelas masing-masing nanti akan disampaikan ke saya. Oke, ya Bapak Ibu ya, kalau masih belum puas misalnya via WA, boleh ditelepon juga nggak masalah. Nanti kita akan bantu menjelaskan sepengetahuan kami. Mungkin itu saja. Selamat siang, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Oke Bunda, saya menambahkan dulu ya Bu. Terakhir ya Bunda, ada 2 ini pendapat dari orang tua. Dari Mama Eliana menambahkan ya Bun untuk swab setiap hari. Swab antigen tidak efektif karena tergantung jumlah virus dalam tubuh juga. Terus untuk swab PCR seperti penjelasan Mama Niko, hari ini PCR negatif lalu ketemu orang yang bisa tertular. Jadi intinya prokes tetap harus dijalankan dan jangan lengah. Lalu masukan dari Papa Aiko, mungkin untuk yang khawatir bisa lebih pilih ikut ke online dulu, karena saya rasa yang takut bukan cuma khawatir anaknya kena, tapi faktor ada lansia di rumah yang ada komorbid. Iya, oke. Terima kasih masukannya untuk Mama Eliana dan Papa Aiko. Ya, mungkin saya akhiri untuk sesi tanya jawabnya ya Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan melalui wali kelas. Ya Bapak Ibu, nanti kami akan
jawab. Usahakan untuk menjawab. Iya. Mungkin ada masukan atau pertanyaan boleh disampaikan ke wali kelas masing-masing. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Oh, kita berdoa dulu sepertinya. Bunda Kartini, ada Bun? Kita doa penutup dulu. Bunda Kartini. Oh iya. Oh iya, untuk sebentar Bunda. Iya. Tadi ya untuk Mama Kenzo, ya mohon maaf Ibu ya. Mungkin ya di antara sudah kita prokes mungkin ada hilaf ya Ibu ya. Mungkin kemarin ada lupa mungkin ya untuk petugas kebersihan. Lupa untuk tetap memakai maskernya pada saat mengantar siswa menggunakan ke mobil ya mungkin ya. Oke. Untuk kedepannya kami akan usahakan lebih tertib lagi ya Ibu ya. Oke. Dan saling mengingatkan jelas ya. Oke, silakan Bunda Kartini. Baik Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya. Baik, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Buddha, mari kita bersama kembali berdoa dimulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ketujuhlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan kekuatan keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kegiatan pertemuan orang tua siswa pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bhavantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Bunda Kartini. Ya, ini ada sesi foto tidak Pak Dwi? Apakah ada sesi foto Pak Dwi? Oke. Silakan. Oke. Saya minta waktunya sedikit lagi ya Bapak Ibu. Untuk foto sebentar. Oke, boleh diaktifkan kembali Bapak Ibu videonya yang ada di Zoom meeting. Ya. Oke. Nah, sip. Oke, saya akan hitung 1-3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu Bapak Ibu. Agak banyak soalnya partnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada kegiatan pertemuan pada pagi hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan selama kegiatan pertemuan. Doa kita bersama agar pandemi segera berlalu hingga siswa bisa kembali ke sekolah dengan aman. Salam sehat selalu untuk kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu. Bolehkah Bu?
Boleh Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu.